Perkenalkan, nama saya I. Komang Astina. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMA 1 Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 11 dengan materi uji kandungan makanan pada mata pelajaran biologi. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan pada video pembelajaran kali ini adalah model Problem Based Learning PBL. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya, hari ini kita kembali belajar seperti biasa. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Untuk memimpin doa hari ini, Bapak minta kepada Adam sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, Nak. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Semuanya tolong ambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Adam, kepada anak-anak semua. Hari ini sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu. Apakah hari ini hadir semua? Ya, hadir semua ya? Sangat luar biasa sekali kalian nih. Terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Sesuai dengan janji Bapak minggu kemarin, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih ingat apa pembelajaran kita minggu kemarin? Apa? Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Makanan dan sistem pencernaan makanan. Makanan dan sistem pencernaan. Ya, kemarin kita sudah memulai pada bab baru tentang makanan dan sistem pencernaan makanan. Apa saja sistem pencernaan makanan? Ada yang masih ingat? Siapa mau menyebutkan? Ya. Ya. Lambung. Ya. Itulah organ-organ sistem pencernaan makanan. Hari ini kita akan melanjutkan tentang makanan, yaitu tentang zat-zat yang terkandung dalam makanan. Sudah ada belajar di rumah? Tentang zat-zat makanan. Apa saja kandungannya? Karbohidrat. Apa lagi? Vitamin. Protein. Mineral. Ya, itu. Bagaimana cara mengetahuinya? Ada yang tahu? Dengan uji coba. Ya, sesuai dengan janji Bapak, kita hari ini akan melaksanakan uji coba makanan. Di sini siapa yang pernah atau sering makan gorengan di kantin? Ya, Dian. Bapak mau tanya, sering makan gorengan? Bagaimana rasanya tangan kita saat megang gorengan? Berminyak. Kira-kira ada ya nggak yang tahu artinya kenapa tangan berminyak saat memegang makanan gorengan tersebut? Karena adanya lemak. Ya, boleh. Apalagi selain gorengan yang sering dimakan apa? Karena minyak gorengnya yang terdapat di makannya. Ya, boleh juga. Apalagi? Makan apa di kantin? Nasi sop. Nasi kuning. Apalagi yang dimakan? Lalapan.
Nasi goreng, nasi yang digoreng. Pecel. Kira-kira tahu nggak apa aja kandungan yang ada di dalam makanan yang kalian makan? Nggak tahu. Perlu nggak kita uji? Ya, sebelum kita mengujinya apa saja kandungan dari bahan makanan yang sering kita makan, ada juga bahan minuman. Pasti kalau kita beli tuh biasanya ada bacaannya, ya nggak? Ya, misalnya ada C1000, itu isinya adalah vitamin C. Ada teh pucuk, apa kira-kira isinya? Teh, ya. Hari ini kita akan menguji juga tentang vitamin C. Sebelum kita masuk pada uji makanan, Bapak mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, apa? Ya, kalian diminta untuk melakukan praktek uji makanan. Yang kedua apa? Ya, kandungan yang terdapat dalam makanan. Apa saja? Ya, nanti kita akan cari tahu dengan melakukan praktek uji makanan. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Coba perhatikan. Nah, gambar apa ini? Makanan dan minuman. Dari makanan dan minuman itu kira-kira apa yang ingin kalian ketahui? Coba Bapak tulis dulu. Yang pertama, kandungan bahan makanan. Karena tidak semua bahan makanan ada komposisi dari makanan. Kalau kita beli kemasan itu pasti ada yang namanya komposisi. Ada tepung, apalagi isinya itu gula dan lain sebagainya, banyak sekali yang nanti dapat kita cek apakah benar ada isinya atau tidak. Jadi kita ingin mengetahui apa yang terdapat dalam makanan. Dengan melakukan apa? Dengan melakukan uji bahan makanan. Ya, betul sekali. Nah, sebelum kita melakukan uji bahan makanan, sudah dibawa alat-alatnya? Sudah. Lengkap semua? Lengkap. Ya. Sekarang silahkan kalian membentuk sebuah kelompok yang sudah Bapak tetapkan minggu kemarin, yang sudah kalian pilih sesuai dengan kebutuhan dari pembelajaran kita pada hari ini, ya. Sudah semuanya? Ya, Bapak beri waktu 5 menit untuk kalian membentuk kelompok. Ya, silakan bentuk kelompok. Oke, anak-anak sudah membentuk kelompok? Sudah. Bahan sudah siap? Sudah. Ya, sebelum kalian memulai mengerjakan, ini ada lembar kerja peserta didik yang akan Bapak bagikan terlebih dahulu untuk kalian melaksanakan praktek uji makanan. Ini ada 6 kelompok, ya. Ya, silakan perhatikan dulu lembar kerja peserta didiknya. Perhatikan. Ya, di sana yang pertama ada judul praktikum. Apa judul praktikum kita hari ini? Ya, yang kedua ada kelas, hari dan tanggal, serta nama anggota kelompok. Tujuannya sudah Bapak sampaikan tadi. Alat-alatnya sudah siap?
Ini Bapak sudah bagi kemarin, ada yang kelompok uji vitamin C, kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah itu uji apa lagi? Uji amilum. Uji amilum kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, yang terakhir adalah uji lemak, ada di kelompok 5 dan kelompok 6. Bahan-bahannya sudah siap? Coba Bapak tanya dulu, uji vitamin C, apa bahannya? Ada UC 1000 Pak, Ya. itu ada teh pucuk sama ada Noviton energetik. Nanti bagaimana prosesnya? Nanti satu-satu akan kita celupin betain Pak. Ditetes. Ya. Ditetes sesuai dengan cara kerja. Setelah itu apa lagi? Jangan lupa hingga warnanya berubah. Warnanya berubah. Nanti diamati ya. Ya. Terus yang kedua ada uji amilum. Uji amilum apa saja bahannya? Siapa yang mau nyebutkan? Ya. Ya, apa? Pertama bahan-bahannya ada roti, Ya. kedua ada pisang, ketiga ada tepung, keempat ada gula, kelima ada gorengan, keenam ada nasi, dan ketujuh ada beda. Ya, bagaimana nanti prosesnya? Jadi di sini kami akan mencoba di mana beda-beda yang ada di sini akan kami beri tetesan tadi Ya. untuk melihat perubahan warna. Mereka mudah dan bagus. Oke, siap. Bagus ya. Yang terakhir adalah uji lemak. Uji lemak kelompok 5. Ya, apa aja bahannya, Nak? Ada keju, roti tawar, nasi, pisang, sama gorengan. Ya, bagaimana cara kerjanya? Jadi itu nanti dipenyet pakai kertas tiram. Kalau misalnya dia tembus berarti akan mengembung. Ya, oke, siap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bisa dikerjakan? Ya. Ada pertanyaan? Ada enggak? Setelah ini diapain? Dikerjakan. Setelah dikerjakan? Dibuat apa? Analisis. Analisis dengan? Bagaimana caranya? Terus? Ditambahkan dengan apa? Dengan referensi dari internet. Nah, di sana Nak perhatikan di LKPD itu sudah Bapak berikan link untuk kalian nanti mencari informasi tentang bahan-bahan makanan, kandungannya, serta apa kaitannya dengan betadin tadi. Bisa ya? Ada linknya? Oke, nanti setelah kalian mendapatkan hasil pengamatan, nanti pada analisisnya kalian bisa lihat referensi pada link tersebut. Ya, paham? Selain link juga bisa dilihat di buku yang bisa kita pakai, buku Erlangga, dan juga ada referensi-referensi di internet yang mau kalian nanti tambahkan. Paham sampai di situ? Terakhir setelah itu apa? Kesimpulan. Nah, setelah nanti selesai menyimpulkan, waktunya kurang lebih nanti kita praktek sekitar 20 menit. Nanti dilanjutkan dengan mempresentasikan hasil dari analisis dan kesimpulan yang kalian dapatkan. Paham semuanya? Enggak, maksudnya berarti kalau enggak berubah warna berarti tidak mengandung vitamin C, ya kan? Kalau dia berubah warnanya menjadi bening, betadinnya berarti mengandung vitamin C. Kalau tidak berubah, Tadi kan tetesannya yang sedikit itu kan berubah. Vitamin yang paling cepat berubahnya kan ini yang vitamin C 1000. Itu paling cepat berubah warnanya. Berarti vitamin C-nya paling tinggi. Yang kedua hemapiton.
agak lama. Ya, setelah beberapa kali tetesan. Baru mengalami pembendingan, berarti vitamin C-nya kurang. Kalau teh pucuk nggak berubah warna, berarti vitamin C-nya sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Ini sudah selesai tadi tabelnya. Ini Pak baru. Oh ya, gimana hasilnya? Sudah ada? Yang uji lemak. Ya ini. Roti tawar gimana? Tidak. Tidak. Ya, apa lagi? Nasi. Nasi? Tidak juga. Ya, apa lagi? Pisang mengandung. Mengandung. Ya. Kan mengandung lemak. Ya. Mengandung lemak. Oke, siap. Dah. Dibuat nanti di tabelnya ini, lalu dibuat analisis. Untuk materinya, kamu cari yang di link di LKPD ya. Oke, siap. Sudah sampai mana? Sudah memasukkan ke tabel? Iya. Ya, oke. Hasilnya sudah didapatkan? Sudah, Pak. Oke, dah, siap. Ada pertanyaan, Adam? Ini apakah warna hitam aja atau hitam pekat, Pak? Hitam pekat ini, hitam pekat. Ya. Yang lain hitam biasa. Yang hitam biasa, ini hitam pekat. Baik anak-anak, waktu kita sudah habis untuk mengerjakan itu. Sekarang Bapak minta untuk kalian mempresentasikan hasil dari pengamatan yang sudah kalian temukan dan analisis yang sudah kalian buat. Sudah selesai semuanya? Siapa yang mau mempresentasikan pertama? Ya, dari kelompok 2, uji vitamin C. Ya, bisa maju ke depan kelompok 2, silakan. Yang lain mohon perhatikan ya. Ya, moderatornya dulu. Sampaikan dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
C. Untuk alatnya itu ada gelas, sendok, dan alat tulis. Untuk bahannya itu ada kami menggunakan hemapiton, C1000 dan C1000. Di sini kami di hasil pengamatan kami dari menjadi tabel, yaitu mengamalkan perubahan warna setelah difusi dengan betadin dan kandungan zat. Nama bahannya itu ada tertutup, perubahan warnanya itu sama sekali tidak berubah warna. Dalam artian kandungan zatnya itu indah. Hemapiton itu berubah menjadi kuning, kandungan zat vitamin C-nya itu ada, dan untuk C1000 berubah menjadi bening dan kandungan zat vitamin C-nya ada. Dan untuk analisis hasil pengamatan akan dibacakan oleh Fitri Asia. Analisis hasil pengamatan. Teh pucuk tidak berubah warna sama sekali setelah diteteskan ke larutan betadin dalam beberapa sendok teh pucuk. Hemapiton mengalami perubahan warna menjadi bening setelah dicampurkan 5 sendok hemapiton ke dalam 4 tetes betadin. C1000 mengalami perubahan warna setelah dicampurkan 1 sendok C1000 ke dalam 4 tetes betadin. Hasil reaksi antara asam askorobat dalam vitamin C dengan iodin akan menghilangkan warna dari iodin. Oke, kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya. Kesimpulan, semakin sedikit perubahan kecantikan dalam tetesan betadin, kandungan vitamin C dalam begitu pula sebaliknya. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa teh sudah meningkatkan kandungan vitamin C paling rendah dan C1000 memiliki kadar vitamin C paling tinggi. Ya, itu tadi yang telah disampaikan oleh teman kalian. Tepuk tangan dulu. Kita beri kesempatan yang lain untuk memberikan tanggapan tentang hasil analisis dari pengamatan vitamin C. Silakan yang mau, kelompok siapa? Dari kelompok 1 yang sama-sama vitamin C, silakan. Atau kelompok yang lain? Harus ada. Dan jangan diskusi. Siap, izin menjawab. Seperti yang kami bilang tadi, di dalam yang kami teteskan tempat tetes betadin itu tergantung dari minumannya. Semakin tinggi kandungan vitamin C-nya, semakin sedikit minuman yang ditetes di dalam betadin akan berubah warna menjadi betadin. Contohnya dalam C1000, kami meneteskan tempat tetes betadin dengan campuran 1 sendok C1000 dan itu langsung berubah warna menjadi kuning. Dan untuk hemapiton, kami membutuhkan 4 tetes betadin dengan dicampurkan 5 sendok hemapiton untuk warna berubah menjadi bening. Dan di dalam teh pucuk itu 4 tetes betadin kami campurkan 10 sendok dan tidak ada perubahan warna. Dan di sini dapat kita simpulkan bahwa semakin sedikit kandungan vitamin C-nya, semakin banyak larutan yang dicampurkan ke dalam tetesan betadin yang mengandung iodin. Sekian, apakah cukup puas dengan jawaban kami? Ya, terima kasih kepada Naila. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Dari kelompok 1 atau kelompok 2? Baik, silakan. Nama saya Masai dari kelompok 3. Kami bertanya, yang berubah menjadi benih itu apakah
berubah menjadi bening itu betadinnya yang dicampur sama minuman itu nanti dia bakal berubah jadi bening. Betadinnya yang mengalami perubahan warna. Dicampurkan sama larutan. Ya, karena betadin itu mengandung iodin. Ketika iodin ditemukan dengan vitamin C akan mengalami perubahan warna. Ya. Cukup, terima kasih dari kelompok 3. Selanjutnya, ya, satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Wamina dari kelompok 1. Kira-kira apa sih tujuan dari uji kadar vitamin C? Terima kasih ya. Oke, ini dijawab ya. Tujuannya adalah kita bisa mengetahui kandungan vitamin C dalam minuman tersebut. Jadi kita tahu mana yang lebih banyak vitamin C-nya, mana yang lebih sedikit. Ya, izin Bapak menambahkan ya. Kenapa kita perlu mengetahui kandungan vitamin pada setiap makanan? Kandungan apa saja yang terdapat setiap makanan itu kenapa kita perlu mengetahui? Bapak perlu mengingatkan kembali bahwa untuk kita menjadi sehat kita harus makan makanan yang sehat. Bagaimana kita mengetahui makanan sehat tersebut? Salah satunya dengan mengetahui kandungan yang terdapat dalam makanan atau minuman yang kita makan. Paham semuanya? Paham. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Cukup jelas ya? Cukup. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan ditutup. Baik, terima kasih. Begitu saja presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oke, satu kelompok sudah mewakili untuk uji vitamin C. Sekarang kelompok untuk uji amilum. Kelompok 3, silakan. Atau kelompok kelompok 3 saja. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum dan selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kami tentang penelitian amilum. Pertama kami bahas dari alat yang kami gunakan adalah sendok, kertas buram, dan alat tulis. Lalu betadin. Untuk bahan-bahannya ada pisang, ada roti, ada tepung, ada gorengan, ada gula, dan ada nasi. Di sini untuk cara kerja akan dibacakan oleh teman di sebelah saya yaitu Niko Mangayu Ardinas. Cara kerjanya, yang pertama siapkan alat dan bahan. Yang kedua, lakukan uji sesuai dengan metode yang sudah dipelajari. Ketiga, catat hasil pengamatan dalam tabel. Keempat, buat analisis hasil pengamatan dengan menambahkan literatur dari internet. Yang kelima, buat kesimpulan berdasarkan hasil analisis dalam bentuk poin-poin. Hasil pengamatan pada nasi, gorengan, dan roti berubah warna menjadi hitam. Di tepung, warna lebih condong ke hitam pekat. Gula dan pisang menunjukkan warna merah kecoklatan. Hasil analisis hasil pengamatan. Betadin digunakan untuk uji amilum karena mengandung iodin. Perubahan warna yang terjadi adalah akibat adanya reaksi antara amilum dengan iodin yang menghasilkan warna biru kehitaman. Hasil reaksi antara amilum dan iodin berupa senyawa kompleks amonium iodina berwarna biru kehitaman.
Baik, sekian dari kelompok kami untuk sesi pertanyaan jawab setelah dibuka. Oke, yang ingin bertanya silahkan. Perkenalkan, nama saya Ana Fitria, saya dari kelompok 2 Tanjung C. Saya ingin bertanya, apakah untuk menguji coba adanya zat amilum itu hanya menggunakan bahan-bahan dasar seperti betadin tadi, ataukah ada bahan lain yang bisa digunakan untuk menguji coba adanya zat amilum? Oke, pertanyaan ditampung. Ada lagi? Oke, kami akan jawab pertanyaan pertama dari Ana Fitria tentang apakah hanya betadin yang kami gunakan, bisa digunakan untuk mengetes amilum. Jawaban kami, hanya betadin dan sejenisnya yang bisa digunakan untuk mengetes amilum. Karena betadin dan sejenisnya jauh lebih mudah didapatkan untuk mengetes amilum dikarenakan di dalam betadin dan sejenisnya sudah tergantung iodin. Sekian, terima kasih. Apakah jawaban saya puas? Oke, sekian, terima kasih. Ya, jadi di dalam betadin itu terdapat iodin. Makanya digunakan sebagai bahan uji amilum untuk menentukan apakah terdapat amilum atau tidak. Sebenarnya ada bahan-bahan lain yang bisa kita gunakan sejenisnya. Paham? Ya. Akan kami tutup. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, sudah ada 2 perwakilan. Kita minta 1 perwakilan lagi dari kelompok berapa ini? Kelompok 5 tentang uji lemak. Ya, silakan kelompok 5 maju ke depan. Oke, cukup jelas semuanya? Jelas? Jelas. Ya, karena semua sudah mempresentasikan dari semua kelompok, maka kita akan melanjutkan hari ini untuk memberi kesimpulan tentang praktik yang sudah kita laksanakan. Silakan. Apa saja kesimpulannya? Yang pertama apa? Yang pertama adalah tidak setiap makanan memiliki kandungan yang ya. Yang kedua apa lagi? Kita tahu apa isi kandungan dalam makanan dan minuman tersebut. Ya, kita mengetahui kandungan apa saja yang terdapat dalam makanan. Apa lagi? Kita bisa menggunakan bahan sederhana untuk menguji coba ada tidaknya zat dalam makanan. Kita bisa mengetahui dengan uji coba sederhana untuk melihat bahan makanan apa saja yang terkandung di dalamnya. Cukup jelas semuanya? Ya, jadi hari ini kita sudah melaksanakan uji praktik makanan dengan mengetahui apa saja kandungan-kandungan tersebut, kita dapat menentukan makanan yang kita makan supaya nanti makanan yang kita makan ini benar-benar dapat menyehatkan tubuh kita. Kita bisa menyusun menu seimbang, terhindar dari penyakit. Itu yang kita maksudkan untuk mengetahui zat-zat yang terkandung dalam makanan. Jelas semua? Jelas. Ya, silakan kalian kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing untuk kita melakukan uji pemahaman berupa tes sumatif. Sudah semuanya? Ya. Jadi silakan buka HP-nya. Buka HP-nya, disimpan bukunya. Sudah? Nah, ini Bapak kirimkan linknya.
Oke nak, waktunya sudah habis dan ini sudah ada 31 yang mengumpul. Semua sudah ya? Ya. Nilainya bagus-bagus. Bapak ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, selanjutnya besok kita akan pada pertemuan selanjutnya hari apa? Hari Kamis. Ya, hari Kamis ya. Hari Kamis kita belajar tentang kelainan atau gangguan sistem pencernaan. Ya, nanti kita akan mengetahui apa saja gangguan-gangguan sistem pencernaan. Jangan lupa di rumah nanti dibaca-baca, dicari referensi tentang gangguan sistem pencernaan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak minta kalian untuk menilai pembelajaran pada hari ini dengan menjawab soal-soal pendek sedikit tentang refleksi apakah pembelajaran hari ini sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. 5 menit cukup ya? Cukup. Ya, ini Bapak kirimkan linknya. Isi sesuai dengan yang kalian rasakan. Di sana ada 5 pertanyaan tentang refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Sudah dikirim, Adam? Isi dengan singkat dan jelas. Dengan kalimat yang mudah dipahami. Sudah semua? Ya, Bapak cek dulu berapa yang sudah mengirim. Oke, semua sudah 31 orang yang mengirim. Terima kasih anak Bapak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, adakah yang mau disampaikan dulu? Tidak ada? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita bersama-sama berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Bapak minta kepada Adam untuk memimpin doa. Baik, mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Semuanya tolong ambil sikap berdoa dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Adam. Tepuk tangan untuk kita semua. Seperti biasa, setelah selesai belajar, kita tepuk fokus dulu ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada semua anak-anak kelas 11-3. Bapak akhiri, selamat sore.